وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita masih membahas surah Al-A'raf pada halaman 164, Al-A'raf 105 sampai 120 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Nun ketemu nun juga boleh idgham ya. نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 105, haqiqun ala, ini boleh dibaca alayya, dan tentu saja terjemahnya berubah. Kemudian dal ketemu jim, ini boleh idgham, qad jitukum. Ma'iyya boleh disukun, ma'i. Kemudian pada ayat yang ke-111, arjih, boleh dibaca arji'hu, berarti ditambahi hamzah, dan haknya boleh panjang, arji'hu juga boleh. Kemudian 112, bikulli sahir, boleh dibaca sahar, dan sahar ini artinya lebih dahsyat daripada sahir. Kemudian qalu inna, ini boleh ditambahi hamzah menjadi a'inna, dan saya ragu-ragu apakah bisa dibaca panjang ataukah tidak, nanti saya lihat lagi, lupa. Kemudian ayat 114, na'am, boleh dibaca kasrah na'im, dan artinya tidak berubah. Kemudian ayat 117, talqafu, ini lamnya boleh di fathah, tetapi kalau di fathah maka qafnya juga di tasydid, talaqqafu.
Kemudian taknya ini kenapa tasydid? Karena asalnya taknya dua, tatalaqaf. Nah, maka ketika dibaca satu tak, boleh dimunculkan tasydid sebagai pengganti tak yang dihapus. Kemudian akhir-akhirnya ini boleh dibaca dengan hak sakat, sajidinah dan sebagainya. Dan ini tak ketemu sin boleh idgham, saharos sajidin, karena taknya melebur menjadi sin. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan ini perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Haqiqun pantas alayya bagi saya Nabi Musa, atau haqiqun ala pantas untuk alla aqula bahwa aku tidak berkata-kata ala Allahi atas nama Allah illal haq kecuali kebenaran. Jadi maksudnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam di awal dakwahnya menyampaikan, saya hanya menyampaikan kebenaran, saya tidak mungkin menyampaikan kepalsuan. Kenapa? Karena ini atas nama Allah. Atas nama Allah kalau menyampaikan kepalsuan ini akibatnya fatal. Saya bisa disiksa, bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membuktikan bahwa beliau jujur, tidak bohong, maka beliau katakan, qad ji'tukum, aku sudah datang kepada kalian bibayyinatin dengan bukti mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Bukti di sini maksudnya adalah mukjizat. Jadi saya mengatakan sebagai seorang nabi, ini tidak bohong atas nama Allah. Karena kalau bohong nanti membahayakan diri saya sendiri. Dan saya mengatakan saya nabi, ini ada buktinya, mukjizatnya. Kalau tidak ada buktinya, silahkan kalian tidak mempercayai saya. Tapi saya ada buktinya. Kemudian Nabi Musa menuntut Fir'aun untuk melepaskan kaumnya. Fa'arsil, maka lepaslah ma'i bersama saya Bani Israel, keturunan Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Jadi maksudnya Nabi Musa adalah, tolong kaum saya Bani Israel, jangan kamu siksa seperti itu. Mereka lepaskan bersama saya supaya kita bisa ibadah secara fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap hari disuruh kerja secara paksa oleh Fir'aun, ini menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan Bani Israel? Seolah-olah Nabi Musa mengatakan, ini orang-orang yang kamu siksa ini, yang kamu suruh kerja paksa, ini adalah keturunan Nabi yang mulia. Apakah pantas engkau memperbudak keturunan para nabi? Semestinya keturunan para nabi dimuliakan, bukan dipaksa kerja seperti itu. Ini zalim yang luar biasa. Zalim kepada manusia biasa adalah zalim, zalim kepada keturunan nabi adalah zalim kuadrat. 106. Qala, Musa mengatakan, in kunta, jika adalah engkau, ji'ta bi ayah, engkau datang membawa satu tanda, fa'ti biha, maka datangkanlah tanda tersebut. In kunta, jika adalah engkau minas shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur, yaitu jujur bahwa betul-betul memiliki mukjizat bahwa dia seorang nabi. Jadi maksudnya Fir'aun katakan, saya enggak percaya dengan kamu kecuali bukti yang kamu dakwakan tadi kamu bawakan ke sini. Kalau cuma mengaku-ngaku saya punya mukjizat, saya nggak bisa percaya. Tapi datangkan sekarang mukjizat apa yang kamu maksudkan. Kalau kamu betul-betul bawa mukjizat, mungkin Fir'aun bisa percaya. Tapi kita lihat faktanya nanti, apakah Fir'aun betul-betul beriman kepada Allah ataukah tidak. 108. Fa'alqa, maka Nabi Musa melempar asahu, tongkatnya. Fa'idha, tiba-tiba hiya, tongkat itu menjadi fu'banun, ular jantan, mubinun, yang nyata. Jadi fu'ban ini artinya ular jantan. Dalam bahasa Arab, antara ular betina dengan ular jantan dibedakan namanya. Dan ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Kalau kita orang Indonesia, jantan betina namanya sama, ular. Tapi orang Arab tidak. Untuk jantan disebut fu'ban. Yang dimaksud mubin, nyata, itu adalah besar maksudnya. Jadi ularnya bukan ular kecil seperti rata-rata tukang sihir. Tukang sihir melempar tongkat, tongkatnya menjadi ular. Itu adalah hanya dalam pandangan mata. Sebenarnya aslinya masih tongkat.
Kemudian tongkatnya sebesar apa, ya ularnya sebesar itu. Kalau Nabi Musa tidak. Tongkatnya tongkat biasa, begitu dilempar menjadi ular yang sangat besar, tidak seperti tongkat-tongkat para tukang sihir. Maka disebut sebagai mubin, yang nyata yaitu yang besar. Muncul pertanyaan, di dalam ayat yang lain Allah tidak mengatakan thu'bamun mubin, tapi Allah mengatakan hayyatun tas'a. Yaitu pada surat Thaha ayat 20. Fa'alqaha, Nabi Musa melempar tongkat, fa'idha hiya, tiba-tiba tongkat menjadi hayyatun, ular kecil, tas'a, yang berjalan cepat. Namanya ular kecil itu bisa apa? Berjalan kesit cepat. Kalau ular besar nggak bisa. Dia jalannya pelan-pelan, tapi pelan tapi pasti nanti apa? Bisa membinasakan. Nah, ini tampaknya ayatnya sepertinya bertentangan, tetapi tidak ada ayat dalam Al-Quran yang bertentangan. Karena itu para ulama mengkompromikan antara dua ayat ini. Mereka mengatakan bahwa ular itu bodinya besar, buktinya ini thu'banun mubin, mubin besar. Tetapi meskipun bodinya besar, kecepatannya sangat tinggi sekali seperti ular kecil, maka Allah katakan hayyatun tas'a. Jadi ketika Allah bicara tentang gerakan ular, Allah katakan hayyatun tas'a. Ketika Allah bicara tentang bodinya ular, Allah katakan thu'banun mubin. Enggak bertentangan. Nah, dalam Ibnu Katsir disebutkan ular yang besar ini dari tongkat Nabi Musa ini langsung menuju kepada Fir'aun, ingin menerkam Fir'aun. Maka Fir'aun melihat matanya ular menuju kepada dia, dia langsung ketakutan. Bahkan dia pergi meninggalkan singgasananya. Dari dia duduk di singgasananya, dia pergi. Kemudian minta tolong kepada Musa. Hei Musa, tolong, itu ularmu kamu hentikan. Saya ketakutan. Nabi Musa kemudian menghentikan ularnya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, wa naza'a, dan beliau cabut yadahu, tangannya, telapak tangannya, fa idza hiya, ternyata tiba-tiba telapak tangan itu bayudha, menjadi putih. Putih maksudnya bersinar, linnadzirin, bagi orang-orang yang melihat. Dicabut maksudnya dicabut dari dalam bajunya. Setelah dimasukkan ke dalam sini. Baju ini kan tengah-tengahnya biasanya ada belahan nih. Nah, dimasukkan ke sini, kemudian dicabut, keluar sinar putih dari tangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari mana taunya bahwa itu dimasukkan di dalam lengan bajunya? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wadmum yadaka ila janahik." Kumpulkanlah tanganmu kepada sayapmu, maksudnya dimasukkan dalam bajumu. Takhruj bayda'a min ghairi su', akan keluar menjadi putih tanpa ada penyakit. Penyakit ini maksudnya adalah penyakit lepra. Karena lepra biasanya kan putih. Nah, ini bukan putih lepra, tapi ini putih sinar sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa adkhil yadaka fi jaybika, dan masukkanlah tanganmu ke dalam jaibmu. Nah, jaib itu diartikan, sering diartikan kantong, tapi nggak tepat. Ya. Jaib itu adalah belahan pada baju ini. Jadi bukan dimasukkan di sini, bukan. Ya. Kalau dalam kamus mungkin jaibun kantong, tapi yang dimaksud di sini jaib, belahan antara tengah baju ini. Ya. Nah, maka itulah yang dimaksud sebagai apa? Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apakah mukjizat hanya ini? Tidak. Karena dalam ayat yang lain, surat An-Naml ayat 12, Allah mengatakan fi tis'i ayatin, dalam 9 mukjizat yang lain. Tapi waktu itu yang ditampakkan kepada Fir'aun baru apa? 2 mukjizat. 1 ular, 2 tangan. Dan 2 mukjizat ini adalah mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mukjizat lainnya di bawah itu. 109. Qala, berkatalah al-mala'u, pembesar-pembesar, min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Inna hadha, sungguh ini, la sahirun, sungguh penyihir, alimun, yang sangat pintar. Jadi mereka menganggap bahwasanya Fir'aun ketika mengeluarkan tangan menjadi bersinar itu adalah sihir. Mereka menganggap bahwa ketika Nabi Musa melempar tongkat kemudian menjadi ular, itu adalah sihir. Itu keyakinan mereka. Kenapa muncul keyakinan seperti ini? Jawabnya adalah karena di masa Nabi Musa yang populer waktu itu adalah masalah sihir.
Seperti kalau sekarang yang populer apa? Internet atau apa YouTube dan sebagainya. Nah, zaman dulu yang populer adalah sihir, sehingga begitu Nabi Musa membawa seperti ini, mereka langsung mikirnya sihir ini. Mereka katakan sahirun alim. 110, yuridu, dia ingin ayyukhrijakum, untuk mengusir kalian min ardikum, dari negara kalian, maksudnya Mesir. Famadza ta'murun, maka apa yang kalian perintahkan? Jadi ini maksudnya musyawarah nih. Ini anaknya diapakan Nabi Musa ini? Karena Musa ini tiada lain mengeluarkan sihir supaya dia mengalahkan semua sihir yang ada, sehingga dia bisa menguasai negara Mesir, sehingga bisa mengusir kita dari kampung asal kita. Kalau mereka mengatakan arujih, pilih tempo kepada dia, wa akhahu, dan saudara dia yaitu Nabi Harun, wa arsil, dan utuslah fil madaini, di kota-kota, hasyirin, orang-orang yang mengumpulkan. Ini makna arjih yang terkenal, yaitu apa? Dikasih tempo. Jadi jangan dibasmi sekarang, jangan, tapi kasih tempo, nanti kita adu dia dengan tukang-tukang sihir yang lain. Kalau dia menang, baru nanti buat apa, program baru. Tapi kalau kalah, sudah nggak perlu buat program baru untuk Musa. Makna yang kedua, arjih, itu maksudnya adalah ihbis, tangkaplah. Tapi makna ini tidak terkenal dan tampaknya kurang bagus ya, karena mereka tidak berusaha menangkap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka malah berusaha mengumpulkan tukang-tukang sihir. Itulah makna hasyirin, mengumpulkan, yaitu tukang sihir. Maka tafsirannya adalah ayat berikutnya. Ya'tuka, para pengumpul itu akan datang kepada engkau, bikulli, dengan setiap, sahirin, tukang sihir, alim, yang pintar. Kalau dibaca saharin, ini tukang sihir yang handal. Jadi sighat fa'al, sahar, itu menunjukkan makna yang lebih. Orang yang berilmu disebut alim atau alim, tapi ilmunya lebih tinggi lagi, alam. Nah, demikian juga di sini, tukang sihir, sahir, lebih tinggi lagi ilmunya, sahar. Maka terus terang saya lebih suka di sini membaca sahar, karena mereka cari tukang sihir yang handal, bukan yang biasa. Akhirnya ayat 113, wajah, dan datanglah as-saharah, para tukang sihir, Fir'auna, kepada Fir'aun raja Mesir. Qalu, mereka berkata, inna, apakah sesungguhnya, kalau inna, sesungguhnya, ini maksudnya tetap pertanyaan. Inna, apakah sesungguhnya, lana, bagi kami, la ajron, sungguh ada upah yang besar, in kunna, jika adalah kami, nahnul ghalibin, kamilah orang-orang yang mengalahkan. Jadi sebelum tukang sihir ini diadu oleh Fir'aun dengan Nabi Musa, mereka minta kepastian dulu. Kalau kami menang, dapat upah banyak tidak? Mereka nggak terima upah sedikit, Pak. Mintanya upah banyak. Maka mereka katakan ajron. Ini ada tanwin di belakang. Sudah sering kita sampaikan kaidahnya, supaya nggak lupa saya tulis, at-tankiru lit-ta'zimi. At-tankiru, penggunaan isim nakirah, ditandai dengan adanya tanwin di belakang, itu lit-ta'zim, untuk membesarkan, mengagungkan. Nah, maka ajron, upah yang besar. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengatakan yang dimaksud di sini adalah mereka minta amwalan jazilatan, minta harta yang banyak, dinar dirham dikumpulkan semuanya kalau mereka menang. Apa jawab Fir'aun? Qala, dia mengatakan, na'im, ya, wa innakum, dan sesungguhnya kalian, laminal muqarrabin, sungguh termasuk orang-orang yang didekatkan, yaitu akan menjadi teman-teman dekatnya Fir'aun. Jadi Fir'aun malah menjanjikan dua. Tidak hanya duit yang saya kasih, kalian saya kasih duit, duitnya banyak, kemudian kalian akan punya posisi dekat dengan saya. Nanti ada masalah-masalah, kalian yang saya undang untuk bermusyawarah dengan saya. Jadi mereka apa? Diberikan dua kebaikan, kebaikan harta dan kebaikan jabatan. Nah, ini kata-kata na'am, na'im, ini logat bahasa Arab, sehingga setelah membaca ayat ini, panjenengan kalau ditanya orang kemudian ingin menjawab na'am, boleh diganti na'im. Apakah sudah makan? Na'im. Na'am juga boleh, na'im juga boleh, sama saja, ini dua logat yang sama. Kalau mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, imma, ada kalanya, antulkiya, bahwa engkau melempar, maksudnya engkau lempar dulu, wa imma, dan ada kalanya, annakuna, bahwa adalah kami, nahnul mulqin, kamilah yang melempar.
Jadi mereka dengan pedenya mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, pilih mana? Kamu lempar dulu, silahkan. Kami lempar dulu juga nggak apa-apa. Jadi mereka nantang kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang nantang itu berarti apa? Pede menang. Ya. Mereka meyakini bahwa mereka pasti menang. Karena selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Maka yang dimaksud mulkin di sini, kami melempar duluan sebelum kamu. Silahkan pilih, kamu duluan atau kami duluan. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, yaitu pada surat Thaha ayat 65. Awwalaman alqa, atau kamilah yang pertama melempar. Jadi kamu dulu atau kami dulu, itu maksudnya. Kemudian ayat 116, qala Nabi Musa mengatakan, alqu, silahkan kalian lempar. Falamma maka tatkala alqaw, mereka sudah melempar, saharu, mereka pun menyihir, a'yunan nasi, mata-mata manusia. Jadi yang mereka lempar itu sebenarnya tongkat, asli tongkat. Adapun terlihat seperti ular, itu matanya yang pengaruh, yang terpengaruh. Bukan kok betul-betul tongkatnya jadi ular, enggak. Seandainya kita pejamkan mata, kemudian kita ambil ular itu, akan jadinya tongkat. Karena sihir itu hanya mempengaruhi mata, tidak mempengaruhi benda. Jadi tolong diingat-ingat. Satu, sihir itu hanya mempengaruhi mata, tidak mempengaruhi benda. Bendanya tetap asli. Yang kedua, sihir itu hanya mengenai orang sekitar. Hadir di situ, kena sihir. Tapi di tempat yang lain, ya, kalau misalnya dari tempat yang jauh kita teropong, terlihat tetap tongkat. Kenapa? Enggak kena sihir. Sihir hanya mengenai orang sekitar saja. Wastarhabuhum, dan mereka menakut-nakuti para manusia, membuat takut para manusia. Yaitu yang melihat ular-ular tadi datangan, takut semuanya. Apakah Nabi Musa termasuk yang takut? Termasuk yang takut. Kita ketahui dari ayat yang lain, yaitu pada surat Thaha ayat 69. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun merasakan takut dalam jiwanya. Allah wahyukan, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, kamu yang paling atas. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Kamu lempar apa yang ada di tangan kananmu, maka akan menelan seluruh apa yang mereka buat. Innama sana'u kaidu sahir, yang mereka buat hanyalah sihir. Wala yuflihu sahiru, dan sihir tidak akan menang. Nah, ini ingat-ingat kaidahnya. Wala yuflihu sahir, sihir nggak akan menang. Jadi kalau ditantang tukang sihir nggak usah takut. Kenapa? Allah sudah janjikan sihir tidak akan menang. Ada seseorang pernah, Pak, datang ke area Kalimantan, daerah Kalimantan. Nah, di sana itu ternyata masih suka mengandalkan ilmu-ilmu hitam begini. Ketika turun dari kapal, langsung ditanya, bawa oleh-oleh tidak? Kalau kita jawab bawa oleh-oleh, berarti dianggap kita punya jimat. Nanti akan ditantang. Kita akan dikasih minuman, begitu minum langsung perut kita membesar. Ini ada orang datang Kalimantan, kemudian disuguhi minuman, minumannya sudah diisi. Tapi ternyata yang minum tidak terkena apa-apa. Maka orang yang nyuguhi tadi mengatakan, Anda pasti bawa ilmu ini. Maka dia mengatakan, enggak, saya orang biasa, saya enggak punya ilmu apa-apa. Saya cuma manusia biasa, ya seorang muslim. Terus dia mengatakan, saya yakin Anda punya ilmu karena minuman ini sudah saya isi. Semestinya kalau Anda minum itu perutnya langsung belendung. Tapi Anda tidak. Maka orang ini mengatakan, ini orang Jawa yang datang Kalimantan, dia mengatakan, saya terus terang tidak punya ilmu apa-apa. Cuma sebelum minum tadi, saya sudah membaca Bismillah. Maka orang tadi mengatakan, mungkin itu benar. Karena biasanya orang yang saya suguhi begini langsung belendung perutnya. Tapi Anda tidak, mungkin karena kekuatan dari langit mengalahkan kekuatan dari bumi. Ya. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka bawa, kekuatan setan, itu tetap kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke sini. Waja'u, dan mereka datang bisihrin azimin, dengan sihir yang besar. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, an alqi, bahwa lemparkanlah asaka, tongkatmu. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkat tersebut, talaqqafu, menelan ma ya'fikun, apa yang mereka buat-buat. Maksudnya menelan ular-ular buatan yang mereka lempar berupa tongkat tadi. Begitu mereka melihat
tongkat-tongkat mereka dimakan oleh ularnya Nabi Musa, saat itu langsung tahu para tukang sihir bahwa Nabi Musa tidak bawa sihir. Ini yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi yang mengatakan adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, begitu para tukang sihir melihat tongkat-tongkat mereka dimakan oleh ular Nabi Musa, alimu annahu minas sama. Mereka langsung tahu bahwa apa yang dibawa Nabi Musa ini sumbernya dari langit. Walaysa bisihrin, bukan sihir. Karena sihir itu biasanya ketika diadu itu nggak sampai makan, loh. Kalau sampai makan, nah ini berarti luar kebiasaan sihir. Ini yang mengatakan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Makanya Allah mengatakan di sini, fawaqa'a, maka menanglah al-haqqu, kebenaran, wa baqala, dan batillah dan kalahlah maka nu ya'malun, apapun yang mereka perbuat, yaitu sihir tadi. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau hak dan batil dipertentangkan, pasti menang yang haknya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah pada ayat yang lain, surat Isra ayat 81, Allah mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebenaran, maka musnahlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya batil itu pasti musnah. Saya teringat seorang guru saya sudah wafat. Namanya Ustadz Ja'far Umar Talib, biasanya diringkas Jamarto. Beliau seorang kiai dari Jogja. Nah, waktu itu saya kunjungan ke pesantren beliau tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 atau 2006 saya lupa. Sekitar itulah. Kemudian salah satu yang kami dapatkan cerita dari beliau, bahwa beliau ketika awal datang ke Jogja itu membuat pesantren, itu banyak orang-orang yang tidak merestui adanya pesantren di situ. Akhirnya ada yang mengancam, kamu saya santet. Maka beliau malam itu, kata beliau, saya tidak tidur tapi saya baca terus-menerus ayat kursi. Meskipun beliau mengatakan secara yakin, saya tidak takut kalian santet, tapi sebenarnya dalam hatinya rada gemetar juga. Wah, kan santetnya melepuh. Tapi beliau yakin dengan membaca ayat kursi. Nah, kata beliau, sampai pagi hari nggak ada apa-apa. Jadi santetnya ternyata nggak mempan dengan sebab apa? Ayat kursi. Nah, maka demikian juga kalau panjenengan ditakut-takuti, nggak usah khawatir. Sudah ada banyak buktinya. Selain Nabi Musa alaihissalam mengalahkan tukang sihir, juga para kiai juga bisa mengalahkan para tukang santet itu. Faghlibu, maka mereka terkalahkan hunalika di sana, wanqalabu, dan mereka kembali saghirin, dalam keadaan rendah. Wa ulqiya, dan tersungkurlah as-saharatu, para tukang sihir itu, sajidin, sujud, yaitu sujud kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mungkin panjenengan bertanya, loh ini kok sujud kepada manusia? Nah, maka jawabannya dua. Pertama, sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Nggak ada masalah. Yang kedua, sujud penghormatan kepada orang lain di zaman terdahulu itu tidak dilarang, tetapi disyariatkan. Taunya dari mana? Dari ayat ini, demikian juga dari ayat-ayat yang lain. Misalnya, kita baca kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat 100, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nabi Yusuf angkat kedua orang tuanya di atas singgasana, disuruh duduk di atas. Wa kharru lahu sujada, dan mereka pun tersungkur kepada Nabi Yusuf dalam keadaan sujud. Di saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan bapak ibunya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Loh, ini bapak ibu kok sujud kepada anak, gimana ini? Nah, ini adalah sujud penghormatan. Karena Nabi Yusuf waktu itu sudah punya jabatan di Mesir, maka wajar bapak ibunya sebagai rakyat sujud penghormatan kepada anaknya yang punya jabatan. Gak ada masalah, ini pada masa umat terdahulu. Untuk kita, syariat sujud kepada manusia sudah dihapus, sudah dilarang. Dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin." Kalau saya boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sungguh saya suruh istri untuk sujud kepada suami.
Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi tidak menyuruh istri sujud kepada suami? Karena sujud kepada manusia untuk umat beliau sudah dilarang. Kenapa dilarang? Supaya kita lebih sempurna dalam ibadah kita kepada Allah. Karena sujud termasuk untuk ibadah, sehingga supaya ibadah kita lebih sempurna, kita dilarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong digarisbawahi, membungkukkan badan itu termasuk sujud. Sehingga tidak diperbolehkan kita bertemu seseorang kemudian bungkuk-bungkukkan badan gitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sama dengan sujud. Sujud dan rukuk sama. Kalau sujud sampai jatuh ke tanah kan? Nah, kalau rukuk seperti ini, nah, sama aja nggak boleh. Dan ini makna ini kita temukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayan hanilahu, seseorang bertemu dengan orang lain, ayan hani, apakah menundukkan badan? Beliau mengatakan la, tidak. Yu'anik, apakah saling merangkul? Beliau mengatakan la, tidak juga. Walakin tasafahu, tetapi jabat tanganlah. Jadi jabat tangan tanpa menundukkan apa? Badan. Nah, kebiasaan orang-orang Jepang katanya kalau mau duel ketika karate menundukkan badan dulu. Nah, andai kan betul seperti itu tidak boleh kita lakukan. Itu termasuk sujud kepada manusia. Inilah yang dapat disampaikan betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau tidak salah, jadwal Isya itu 19:05. Maka 5 menit waktu kita tutup untuk soal jawab kalau ada pembahasan.